Nah, ini buat teman-teman yang pengen traveling ke Johor Bahru, tapi dapatnya tiket penerbangan tuh turunnya di Bandara Changi Singapura. Karena sekarang ini kan harga tiket ke Singapura tuh jauh lebih murah daripada tiket yang ke Johor Bahru. Harga tiket dari Indonesia ke Singapura itu cuma 400 ribuan, sedangkan kalau ke Johor Bahru itu udah di angka 1 jutaan ke atas. Itu pun ada yang harus transit dan kita harus pindah maskapai. Jadi di Bandara Changi Terminal 1 dan Terminal 4 itu ada bus yang ke JB Central. Jadi kita nggak perlu naik MRT, kemudian turun di stasiun Woodlands atau stasiun Kranji, lalu ganti naik bus menuju Border Woodlands. Cara ini ya cukup ngebuang waktu cukup banyak ya. Nah ini kebetulan lagi ada di Terminal 1, lokasinya tuh ada di lantai kedatangan. Jadi jalan aja menuju ke Coach Bay-nya. Nah ini dia. Lalu kita keluar aja. Nah, di situ kita bakal ngeliat ada beberapa tempat keberangkatan bus. Nah, yang ini lot A. Jadi ini adalah bus yang bakal nganterin ke Tanah Merah Ferry Terminal. Nah, yang di lot B ini baru ada bus yang bakal ke JB Central. Dan nama operator busnya itu adalah Transstar dengan kode TS1. Nah, ini jadwal keberangkatan busnya. Berangkat pertama dari Changi Airport Terminal 1, kemudian dia akan ke Changi Airport Terminal 4, berhenti lagi di beberapa tempat, sampai akhirnya yang terakhir di JB Central. Untuk harga tiketnya, harga dewasa dari Changi itu 11 dolar. Kalau dari JB Central harganya 13 ringgit, dan untuk anak-anak harganya setengah dari harga tiket dewasa. Dan ini saya naik bus keberangkatan pertama pukul 8.15 pagi. Untuk pembayaran itu ada di depan di samping driver. Ini saya pakai tunai dan harus uang pas karena dia nggak nyediain uang kembalian. Tapi bisa juga pembayaran pakai S-Link card. Bisnya ini dengan seat 2 kanan 2 kiri, udah nyaman banget, dan ini kebetulan yang naik cuma saya sendirian. Diinformasiin juga kalau waktu tunggu bus di imigrasi itu maksimalnya 20 menit aja ketika rush hours ya. Jadi rush hours tuh antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Kalau non rush hours waktu tunggu busnya cuma 15 menit aja. Jadi kalau misalnya ketinggalan bus yang ini bisa naik bus Transstar berikutnya dengan menunjukkan tiket busnya. Jadi kalau ketinggalan itu harus naik company bus yang sama ya. Karena ini naik Transstar, nanti juga tetap harus naik Transstar lagi. Kalau naik bis beda company, udah dipastiin akan ditolak sama drivernya. Dan juga selama perjalanan, penumpang dilarang buat makan, minum, dan juga ngerokok. Untuk perjalanan dari Changi ke Woodlands Border tuh kurang lebihnya 1 jam 30 menit. Nah, apa aja sih yang ada di Johor Bahru tuh? Wisata di Johor Bahru tuh banyak ya, apalagi kalau travelingnya tuh bersama anak. Bisa ke Legoland, ke Dinosaurus Theme Park, dan yang hobi banget buat belanja bisa cari diskonan ke Johor Premium Outlet. Nah, ini udah hampir sampai di Woodlands Border. Jadi semua penumpang tuh harus turun beserta barang bawaannya seperti koper, hand carry, pokoknya semuanya harus dibawa untuk menuju imigrasi yang letaknya di lantai 2. Dan busnya ini juga akan nunggu sekitar 15 sampai 20 menitan tergantung peak hours atau enggak. Jadi imigrasi di Singapura ini juga lebih cepat karena dia sudah pakai sistem auto gate baik buat warga negara Singapura maupun warga negara asing. Nah, yang perlu diperhatiin juga, kalau turun dari bus itu dilarang buat ngerekam atau ngefoto semua aktivitas baik di dalam maupun di luar gedung imigrasi. Karena kalau ketahuan petugas, mereka bakal datengin kita dan mereka nyuruh kita buat ngehapus filenya. Karena ini kejadian pernah saya alamin sendiri gara-gara foto tulisan Woodlands meskipun posisinya tuh masih di luar gedung, tapi mereka ngedatengin saya dan menyuruh saya buat ngehapus file foto tersebut. Nah, ini proses imigrasinya udah selesai. Saya udah masuk lagi ke bus Transstar yang sama yang tadi saya naikin dari Changi. Di sini udah banyak berjajar bus company yang dari Singapura menuju Malaysia, jadi jangan asal masuk bus ya. Harus diperhatiin nama busnya satu persatu.
Nah, yang di sebelah kanan tuh antrian cukup panjang, kendaraan-kendaraan dari Malaysia yang mau masuk ke border Singapura. Kalau musim liburan gini antriannya tuh bisa lebih panjang banget dan butuh waktu berjam-jam untuk proses imigrasinya. Tapi karena kebetulan ini lagi bukan di long weekend, jadi proses imigrasinya nggak terlalu lama. Nah, ini dia Selat Johor perbatasan Singapura dan Malaysia. Nah, jarak ke JB itu cukup dekat, sekitar 15 sampai 20 menitan aja udah nyampe. Nah, di imigrasi Malaysia juga sama, semua penumpang wajib turun sambil bawa semua barang bawaannya untuk menuju lantai 5 imigrasi. Nah, ini busnya akan berhenti terakhir di sini. Nah, proses imigrasi di Johor tuh sedikit lama karena emang paspor saya ini kan baru perpanjangan. Jadinya belum ada stempel. Jadi saya diminta tunjukin tiket balik, kemudian petugas juga nanyain tujuan saya ke Malaysia itu ngapain gitu. Dan nggak lama juga akhirnya dapat job stamp dari mereka. Jadi bangunan imigrasi Malaysia dan gedung JB Sentral tuh posisinya bersebelahan. Jadi kalau udah selesai proses imigrasinya, tinggal jalan kaki aja udah sampai di gedung JB Sentral. Karena saya mau ngelanjutin perjalanan ke Kuala Lumpur dari JB Sentral nih, saya dulu ke Terminal Larkin dulu. Jadi dari sini naik City Bus yang kode busnya tuh LM1. Jadi Terminal Larkin tuh terminal bus antar kota yang melayani semua tujuan di seluruh penjuru Malaysia. Jadi kalau mau ke KL itu nggak bisa ya langsung dari JB Sentral terus ke KL. Tapi kita harus pindah dulu ke Terminal Larkin dulu. Nah, ini belok kiri aja karena terminal busnya itu ada di lantai bawah. Nah, bisa dilihat di sini selain ke Larkin dari JB Sentral ini bisa juga naik bus menuju Legoland, Johor Premium Outlet dan juga Bandara Senai dan juga lain-lain ya. Nah, ini pemberhentian busnya ada di sebelah kiri. Jadi di JB Sentral ini juga ada beberapa kedai makanan dan juga minimarket, money changer juga ada. Jadi misalkan nih kalian lagi liburan di Singapura, kemudian ya tiba-tiba aja pingin liburan ke JB juga sekalian, dan kalian tuh cuman ada uang tunai Singapura dolar aja, bisa ditukar di money changer di JB Sentral. Selain di lantai bawah ini juga di lantai atas juga ada beberapa kios money changer dan juga mesin ATM. Jadi tadi ada kios yang namanya itu pengurup uang, itu artinya adalah money changer. Ini dia barisan bus kota. Jadi bus yang menuju Terminal Larkin tuh ternyata ada di lot 5. Nah, ini dia bisnya. Ternyata bisnya tuh kodenya adalah T13. Tujuan akhirnya itu ke Larkin Sentral. Jadi Larkin Sentral ini artinya adalah terminal bus Larkin. Jadi untuk pembayaran ini ada di depan sebelah supir. Karena kebetulan saya cuma bawa uang tunai. Untuk uang tunai ini harus uang pas ya, karena dia juga nggak ada kembalian. Harga tiket sekali jalan sampai di Terminal Larkin itu 1,8 ringgit. Kalau dirupiahin cukup murah, 6.500 saja. Nah, perjalanan dari JB Sentral menuju Terminal Larkin sekitar 45 sampai 60 menit. Akhirnya tiba juga di Terminal Larkin. Jadi Terminal Larkin ini ternyata besar banget karena memang dia kan terminal yang menghubungkan semua kota yang ada di seluruh Malaysia. Di sini juga dengan mudah kita nemuin banyak kedai makanan, mulai dari makanan India, makanan China, makanan Melayu, McDonald, KFC, bahkan di sini juga dengan mudah kita bisa nemuin toko pakaian, toko koper dan lain-lain deh. Nah, untuk toilet umum di sini nggak gratis ya. Di sini juga tetap ada fee-nya, yaitu setengah ringgit.
Oh, ternyata di Terminal Larkin juga saya lihat banyak beberapa, kios money changer, saya kira cuma ada JB Central aja, dan juga ada kedai penjual SIM card. Jadi memang di sini terminal yang luar biasa lengkap ya, semuanya serba ada. Nah, ini dia gate bus yang akan menuju ke Singapura. Dan untuk tiket busnya itu saya beli langsung di tiket counter. Bus JB ke KL ini seharga Rp38,4. Ini udah termasuk asuransinya. Dan ini saya minta ke petugasnya untuk dicariin bus dengan seat satu kiri dua kanan. Karena biar tujuannya tuh dapat kursi yang lebih besar. Karena kan perjalanan dari JB ke KL itu sekitar 4 jam. Jadi lebih enak dan nyaman aja kalau dapat seat yang besar. Dan bus juga akan berhenti sekali di rest area di tol. Dan kalau di bus antar kota ini diperbolehkan untuk makan dan minum. Tapi dulu saya pernah pengalaman naik bus malam, kondukturnya tuh ngeliat saya bawa makanan dan dia nyuruh saya buat ngebuang makanan. Ya mungkin karena bus malam waktunya orang istirahat biar aromanya tuh nggak ngeganggu penumpang yang lainnya.